Assalamualaikum Mbak Skaren. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, Gus. Alhamdulillah. Ini Mbak Sekar yang kemarin bilang ke Ustazah kalau mau konsultasi ya? Iya Ustazah. Alhamdulillah. Nah, kesibukan Mbak Skaren sekarang ngapain? Masih belajar sih Ustazah, kan soalnya ini masih sekolah. Terus eh, sebelum masuk ke Zoom meeting ini Mbak Skaren habis ngapain? Tadi habis ngerjain tugas, sama main sama adik. Oh, punya adik berapa Mbak? Adiknya ada 2 Ustazah. Oh, laki-laki atau perempuan nih? Perempuan semua, Us. Wah, perempuan semua. Nggak sering berantem tuh. Lumayan sih, Us. Lumayan. Adiknya umur berapa, Mbak? Masih TK sama SD kelas 2. Berarti yang SD kelas 2 yang bawahnya Mbak Skarpas ya? Iya, Ustazah. Oke. Nah, ini Mbak Sekar N masuk ke ruangan Zoom meeting dibantu Ibu atau bisa sendiri nih? Tadi dibantuin, soalnya belum pernah. Biasanya kalau sekolah pakainya WA. Oh, berarti jarang pakai Zoom ya? Iya, Ustazah. Oke, nah Ustazah mau bilang makasih ya sama Mbak Skaren karena Mbak Skaren sudah bisa hadir di ruangan Zoom meeting ini dengan tepat waktu. Nah, sebelumnya Mbak Skaren udah pernah konsultasi belum? Belum, Us. Oke, kalau belum, Ustazah mau jelasin nih, apa sih itu konsultasi? Jadi, konsultasi itu Mbak Sekar N nanti seperti mencurahkan atau menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Sekar N hadapi untuk dicari solusinya bersama-sama. Bisa sebenarnya Mbak Sekar N minta solusi sama ibu, bapak, atau teman, tapi ternyata Mbak Sekar N lebih percaya sama Ustazah. Nah, selain itu, ketika nanti Mbak Sekar N dalam mengambil keputusan di dalam konsultasi ini, Mbak Sekar N nanti yang mengambil keputusan sendiri dibantu dengan Ustazah. Jadi bukan Ustazah yang mengarahkan Mbak Sekar N harus seperti ini, harus seperti ini. Mbak Sekar N nggak suka kan kalau misalnya Mbak Sekar N kamu harus gini, 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 gini. Iya, Us. Gak suka. Nah, pintar. Jadi nanti Mbak Sekar N juga boleh tuh kalau pas lagi cerita Mbak Sekar N boleh nangis, boleh ketawa, boleh marah, tapi jangan sampai melukai Mbak Sekar N sendiri, berbahaya itu. Iya, Ustazah. Ini suara Ustazah kedengeran nggak? Kedengeran, Ustazah. Soalnya di tempat Ustazah masih hujan ini. Iya, Nah, Ustaz, di sini juga habis hujan. oh nggak hujan-hujanan kan Mbak Sekar N? Enggak kan udah gede. Udah gede, oke. Nah, eh, konsultasi ini kita akan melakukan selama 45 menit. Nah, kira-kira cukup nggak nih buat Mbak Sekar N? Cukup, Ustazah. Baik, kalau cukup. Nah, Ustazah mau tanya nih, Mbak Sekar N sekarang kelas berapa ya? Sekarang udah kelas 6, Ustazah. Wah, berarti sebentar lagi udah mau SMP ya, Mbak ya? Iya, Us. Wah, kira-kira mau SMP di mana tuh, Mbak? Bingung sih, Ustazah. Soalnya dari ayah sama ibu terserah gitu katanya. Kalau Mbak Karen itu masih bingung berarti ya mau sekolah di mana ya? Iya, Us. Enaknya Jadi, sekolah di mana ya, Us? jadi ketika Mbak Karen dibebasin sama orang tua mau sekolah di mana, Mbak Karen malah tambah bingung ya. Iya, Ustazah. Benar. Nah, Mbak Karen itu pengen sekolahnya yang gimana sih? Sekolah negeri, apa yang pondok pesantren, atau yang benar-benar SM ada sekolah formalnya sama pondok pesantren atau yang gimana?
pengen yang islami-islami gitu sih Ustazah, yang bisa kayak sambil ngaji gitu, Us. Yang berarti mungkin bisa basic yang pesantren ya, Mbak? Iya, tapi nggak mau yang jauh-jauh. Nggak mau yang jauh-jauh. Kalau pesantrennya itu kan biasanya ada ini ya Mbak, apa namanya kayak khusus misal nih SMP mana khususnya di akademik, SMP mana ada yang sekolah bola. Nah, Mbak Skaren itu pingin yang khusus apa nggak? Enggak, pengennya yang bisa apa yang ada islami-islaminya sama bisa ngaji gitu, Ustazah. Sama ngafalin Quran gitu ya Mbak ya? Iya, Us. Ustazah pengen tanya, kenapa sih Mbak Sekar N pengen di pesantren? Padahal kan biasanya teman-teman Mbak Sekar N baru lulus SD pengennya masih ikut ibu di rumah gitu. Soalnya aku pengen mandiri juga, tapi juga biar nggak disuruh-suruh terus, Us, di rumah. Emang kalau di rumah suka disuruh-suruh ya Mbak? Iya, soalnya kan aku yang paling gede, jadi suka disuruh jagain adik, terus beres-beres rumah gitu, Ustazah. Terus belum nanti masih ngerjain tugas PR, jadinya capek, Ustazah. Gitu. Jadi Mbak Sekar N itu ngerasa capek ya kalau di rumah suka disuruh-suruh. Berarti kalau disuruh-suruh itu kadang ibu sama bapak lihat-lihat nggak? Misal Mbak Sekar N lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba Mbak Sekar minta tolong jagain adiknya. Kadang lihat, kadang enggak sih, Us. Tergantung kalau misalnya pas lagi minta tolong banget ya, kalau pas aku lagi ngerjain tugas tetap disuruh bantuin gitu. Gitu. Jadi kadang nggak lihat-lihat ya ibu sama bapak nyuruh Mbak Sekar N. Iya, Us. Nah, besok-besok bisa tuh. Kan kalau diterusin kayak gitu nggak enak ya Mbak Sekar N ya. Ya, Nah, Ustazah. besok-besok bisa tuh disampaikan ke siapa, ke bapak sama ibu ketika misal lagi ngerjain tugas, bilang, Bu, Pak, biasanya kalau di rumah dipanggilnya Mbak atau Sekaren cuma nyambung, cuma Mbak. bilang aku Om Mbak. Ibu, Bapak, Mbak lagi ngerjain tugas sebentar ya. Gitu. Itu kan lebih enak ya Mbak ya. Iya, Us. Oke. Nah, terus apa namanya? Berarti sekarang Mbak Sekar N masih bingung ya enaknya masuk pesantren mana? Iya, Ustazah, pengen yang pesantren tapi yang deket gitu, Us. Yang deket. Kalau yang deket sih sebenarnya saya tadi mau nyaranin dua sih. Ada SMP ITA Salam, itu kan di Kota Pekalongan. Nah, sama satu lagi tapi di Klaten namanya Ibnu Abbas. Oh iya, Ustazah, aku belum tahu kalau yang di Ibnu Abbas itu, Us. Hmm. Kalau yang di Ibnu Abbas itu apa namanya? Ibnu Abbas itu kan Klaten ya. Nah, dia itu apa namanya target hafalannya itu 15 juz, terus banyak ekskulnya. Kemudian kalau SMP ITA Salam itu ya nggak beda jauh sih sama Ibnu Abbas, cuman yang beda itu di target hafalannya. Kalau misalnya SMP ITA Salam itu target hafalannya ada di target hafalannya pondok itu sekitar 15 juz, kalau sekolahnya cuma 6 juz Mbak Skar N. Hmm, tapi kayaknya dari rumahku lebih deket yang Asalam itu deh, Us, yang di Pekalongan. Jadi kayaknya aku lebih tertarik yang di Asalam itu, Ustazah. Lebih Kalau tertarik di yang dilihat-lihat. Asalam ya, Iya. karena lebih dekat sama orang tua, jadi kayak nggak ngerepotin gitu ya Mbak Skar Iya, N ya. Us. Jadi bisa sering dijengukin gitu. Terus nanti kalau ada apa-apa cuma orang tuanya kayak mungkin kayak lompat doang gitu ya karena kabupaten ke Iya, kota kan Ustazah. deket. Oke, nah Ustazah mau ngajakin Mbak Skar N main game nih. Wah, game apa tuh, Ustazah? Oke, sebentar ya. Oke. Jadi Mbak Skar N, Ustazah punya games, namanya games tebak gambar. Wah,
Kayaknya seru nih, Us. Suara Ustazah kedengeran nggak? Kedengeran, Ustazah? Oke, di tempat Ustazah soalnya ininya gambarnya macet. Jadi nanti ada tebak gambar. Nah, itu kan gambarnya kayak dipotong gitu ya Mbak Sekar ya. Iya, Ustazah. Nah, nanti silahkan Mbak Sekar tebak tuh. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris Ustazah suka. Aku pinter bahasa Inggris, Ustazah. Oh iya? Iya, Pernah ikut lomba ya Mbak? Iya, pernah. Juara berapa Mbak Sekar? Nggak juara sih Ustazah, tapi udah banyak belajar bahasa Inggris gitu. Ih, keren. Buat kelas 6 SD udah ikut lomba bahasa Inggris. Tapi katanya Ustazah kemarin dengar dari Ustazah Eti kalau misalnya Mbak Sekar itu kemarin habis ikut lomba pidato bahasa Inggris ya? Iya, Ustazah. Keren. Katanya belum pengumuman, mau nunggu pengumuman ya? Iya, Us. Semoga nanti bisa menang. Amin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ya, Ustazah. Ayo kita bermain. Siap, Mbak? Siap, Us. Coba ya, tebak hewan apa ini? Oh, itu pasti cat. Kucing. Coba kita lihat. Yeay, betul. 100 buat Mas Karen. Terus, apalagi nih? Apa nih? Itu motorcycle. Motorcycle. Apa itu motorcycle? Motor. Kalau sepeda apa, Mbak? Bicycle. Pintar. Coba bener nggak ya ini motorcycle? Yeay, betul. Terus, yang susah dong, Ustazah. Yang susah apa ya ini? Ayo, apa ini? Apa ya itu ya? Apa? Ada bentol-bentolnya, warnanya. Kayak jerapah bukan, Ustazah? Coba tebak apa? Itu ada berapa hewan sih Mbak di situ? Ada 2, Yus. Tapi satunya nggak tahu apa itu. Coba kita lihat ya. Coba Mbak Sekar tadi nebaknya apa? Berapa ya? Jerapah tapi nggak tahu, Ustazah. Coba kita lihat. Wah, bukan jerapah. Apa itu? Ada macan. Macan apa itu, Mbak? Macan tutul. Sama apa itu yang di belakangnya? Itu bayangan atau hewan itu? Hewan itu, tapi nggak tahu apa namanya. Nggak tahu, Ustazah. Kayak kucing ya, Mbak? Iya. Oke, tapi kayaknya bukan kucing sih. Soalnya di sampingnya macan ya, Mbak ya? Iya, Us. Nah, ini apa nih? Terakhir kayaknya nih. Wah, ekornya doang nih. Apa ini? Itu lion, singa. Wah, betul. 100 Mas Karen. Berapa tadi poinnya berarti? 4 ya? 4 ya? Iya. Nggak apa-apa. Nah, ada game satu lagi nih, namanya tebak kata. Jadi nanti Ustazah punya kayak sebuah pertanyaan, terus nanti ada hurufnya, tapi hurufnya itu nggak lengkap. Misal nih, ketika aku sebelum tidur, maka aku A. Apa ayo? Doa. Benar. Yuk kita coba. Ketika aku makan, maka aku duduk. Pinter. Kalau makan harusnya sambil apa Mbak Sekaren? Sambil duduk. Kalau berdiri boleh nggak? Nggak boleh. Kayak apa? Kayak hewan apa? Kayak setan. Kayak hewan apa?
Hewan apa ya? Kalau hewan semuanya berdiri us kalau makan. Yang itu loh, yang biasanya di apa? Yang biasanya buat di alun-alun itu loh. Gajah. Bukan, yang nanti ada gerobaknya di belakangnya itu, yang bisa Kuda, buat kuda. ya, pinter. Terus sebelum sholat aku Wudhu. pinter. Terus ketika aku berbuat baik, maka aku akan mendapatkan. Pahala. Kalau berbuat buruk dapatnya apa? Dosa. Ya, ini kayaknya terakhir nih kita main gamenya. Nah, malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat Israfil ya us. Israel. Oh iya. Kalau yang itu meniup sangkakala? Israfil. Ya, pinter. Nah, tadi kan kita udah bermain ya, Mbak Karen. Iya Kira-kira us. setelah tadi bermain, Mbak Karen ngerasa apa sih? Lebih seneng sih Sada, kayak lebih fresh gitu, jadi bisa lebih konsentrasi sama relax gitu Sada. Oke, alhamdulillah Ustazah senang nih dengernya. Nah, Boleh dilanjut lagi Sada? ayo. Nah, kita lanjut lagi ya pembahasan tadi. Jadi kan tadi Mbak Skar ternyata lebih condong ya memilih di SMP ITA Salam karena lebih dekat dengan rumah dan kalau misalnya ada sesuatu, butuh ketemu orang tua juga lebih mudah. Seperti itu ya Mbak Skar N ya. Iya Ustazah. Kalau kira-kira nih dari angka 1 sampai 10 Mbak Skar N udah di skala berapa buat mantep sekolah di sana? Hmm, 7. Sada suaranya kok nggak kedengaran ya Us? Iya Sada suaranya nggak kedengaran. Sekarang udah? Udah. Barusan Oke. tadi. Iya. Nah, tadi kan Mbak Skar N menyebutkan 7 ya. Berarti Iya. secara nggak langsung Mbak Skar N udah mantep ya mau sekolah di SMP ITA Salam ya. Lumayan sih Ustazah, tapi masih deg-degan soalnya kan nanti berarti pertama kali nggak sama orang tua lagi gitu Ustazah. Hmm. Tapi Mbak Skar N udah siap ya kalau semisal nggak sama orang tua lagi. Siap Ustazah. Iya, katanya kan biasa ikut lomba, anak pramuka juga. Nah, kalau semisal Mbak Skar N udah siap, udah mantep, berarti tinggal Mbak Skar N tuh PR-nya ngomongin ke ibu sama bapak secara baik-baik, pelan-pelan disampaikan keinginannya Mbak Skar N buat sekolah di situ dan disebutkan alasannya kenapa Mbak Skar N itu mau bersekolah di situ. Seperti itu ya, Mbak. Iya Ustazah, kalau orang tua sih sama dari ayah ibu bebas gitu, jadi mungkin boleh kalau aku nanti mondok di pesantren. Berarti intinya kalau Mbak Skar N udah jelas pilihannya dan orang tua udah bolehin, ya berarti Mbak Skar N udah nggak galau-galau lagi ya. Iya Ustazah, lebih tercerahkan jadi tahu mau kemana. Jadi masa depannya udah lebih cerah gitu ya. Kayak lihat sinar putih di depan Skar Semoga N. amin saja. Oke, nah alhamdulillah saya senang nih bisa bantuin Mbak Skar N. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi enggak nih sama Mbak Skar N? Belum ada sih Ustazah, tapi nanti kalau aku mau tanya-tanya lagi boleh, misalnya hari apa gitu. Boleh. Nanti mungkin ini sih sudah juga butuh ketemu sama Mbak Skar N lagi buat kayak
menanyakan gimana Mbak Sekar N udah disampaikan ke orang tua, kalau sudah step apa langkah apa yang Mbak Sekar N akan lakukan ketika sudah mantap itu, mau nyari pendaftarannya atau gimana, seperti itu ya Mbak Sekar N. Ya Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah bisa ketemu sama Mbak Sekar N kapan nih? Kalau misalnya lewat kayak gini lagi bisa kapan aja sih Ustazah, soalnya kan aku udah mau ujian, jadi udah mau selesai gitu Ustazah, bentar lagi kan udah mau lulus, iya. Berarti ya bisa kapan aja, berarti nanti ketika Mbak Sekar N udah menyampaikan dan udah ada respon dari orang tua seperti apa, berarti nanti Mbak Sekar N bisa langsung menghubungi Ustazah ya. Iya Ustazah, nanti tak tanya-tanya lagi. Oke, nah setelah ini Ustazah mau mau mengirimkan, Mbak Sekar N kan sudah kelas 6 ya, pasti udah bisa baca dong. Iya Ustazah. Nah, nanti Ustazah mau ngirim pertanyaan tuh di dalam chat WA, terus nanti Mbak Sekar N boleh jawabnya, boleh dibantuin sama orang tua lewat voice note. Misal nih, nanti ada satu pertanyaan dari Ustazah, Mbak Sekar N gimana rasanya? Nah, Mbak Sekar N tahu cara menggunakan voice note? Tahu Ustazah, kan sekarang Nah, nanti udah modern, aku sudah tahu Ustazah. Oke, nah kalau gitu berarti nanti Mbak Sekar N tinggal voice note bilang, saya seneng ikut proses ini, saya pengen ketemu Ustazah lagi, seperti itu ya Mbak Sekar N. Iya Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Sekar N. Nah, nggak terasa nih waktu kita udah mau habis. Nah, sebelum Ustazah tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Ustazah? Belum sih Ustazah, nanti mungkin besok atau kapan gitu nanti kalau aku ada tanya-tanya lagi ke Ustazah. Oke, kalau gitu Ustazah tutup ya. Ustazah minta maaf kalau misalnya ada salah. Salam buat Ibu, Bapak, Adik. Semoga selalu dalam lindungannya, tetap jaga kesehatan, makannya dijaga, jangan tidur malam-malam, tetap Iya Ustazah. jaga protokol kesehatan kalau keluar rumah. Seperti itu ya Iya Mbak Sekar N. Iya Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Iya Us. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam Ustazah.